Blacklist Internasional apabila mereka berhasil untuk memenangkan pertempuran ini. Berarti mereka lah yang akan melanjutkan ke bracket selanjutnya dan mau nggak mau berarti Fireflag Immunity harus ke bandara. Yes, karena knockout day ya teman-teman ya. Yang pertama juga udah ada satu tadi yang gugur pasti dari RSG. Dan sekarang jadi momen pembuktian juga nih. Siapa yang akan gugur atau masih ada nyawa tambahan lagi untuk Fireflag. Yap. Namun dengan adanya 3 player yang bekerja sama sekaligus untuk memberikan gangguan. Berhasil mendapatkan langsung ke arah purple buff tersebut. Kiura udah kembali. Apex 47 dengan groknya. Oke. Nih sekarang potensinya banyak banget ya dengan magic damage yang dimiliki oleh Blacklist. Ini berarti mungkin dari Fireflux mereka bisa fokus untuk nge-buy antara Radiant cepat atau Athena cepat. Kalau gue nggak salah lihat Aulia tadi clear tengah dulu. Terus Bertiga ke atas. Nah Lunar masih ada satu wave minion dibantu pula dengan adanya Apex. Mereka kembali mundur teratur. Lunar siap untuk meluarkan lagi astralnya. Sementara sekarang Wise di bagian atas masih siap untuk melakukan farmingan. Cepat banget. Ini menarik sih. Gold lane-nya benar-benar mau dibikin kaya karena dikasih satu wave ya tadi di mid lane kalau gue nggak salah lihat ya. Sementara sisanya tadi main 3 ke atas, rotasinya jadi lebih cepat. Dan ya pengaruhnya nanti di level 4-nya sebenarnya. Tapi lihatlah di atas ini gimana sama Blacklist. Ya karena dari Blacklist kalau kita ngelihat ya dari draft mereka misalnya mereka bakal ini sangat mengandalkan Joy untuk nabrak-nabrak belakang. Selain dari Joy ya udah mereka hanya akan nahan di depan. Yap. Dan bisa dibilang di sini Lunar sedikit tertinggal ya. Dikit aja. Dikit aja dari sisi gol di awal-awal seperti ini. Ya dan 2 marksman kita sekarang. Untung bahkan Lunar sekarang naiknya cepat. Ya lihat tuh, satu Steel Light yang satunya Fury Hammer tuh. Jadi ada 2 item yang kontradiktif ya, satu full ke damage, satunya masih dengan defense item. Oke. Mungkin fight di Turtle nanti ya yang akan jadi penentuan juga di mana Edwardnya udah 4, Wise-nya juga udah siap tapi Kiura busnya bagus banget, Pak. Buset Kiura nggak ketahuan Kiura. Langsung aja dengan kita lihat aja. Jadi catch-nya akan seperti apa nantinya. Langsung dikeluarkankah? Karena masih belum aja dikeluarkan sekarang first blood-nya. Menjadi milik dari Lunar. Yang dimana untuk kali ini first blood mereka amankan, Turtle mereka ambil. Keuntungan berganda pastinya, namun coba untuk melakukan fight back dengan reward manipulation. Ditambah dengan minion Fury yang sakit banget masuk kali dari Edwardnya. Double kill untuk Q. Keuntungan yang tadi full untuk Fireflux sekarang ada kompensasinya. Yep, benar-benar dibalaskan ya. Tadi ada satu orang kena, sekarang diambil dua-duanya. Iya, dan juga ya jangan lupakan bahwa Wise dengan Valentina dia bakal punya IMU. Yang berarti dia akan bisa mengambil misalnya antara Wild Charge atau bahkan dengan Death Catch juga. Yap, Kiura masih siap untuk melakukan farmingan kembali. Belum ada gangguan seperti di game-game sebelumnya. Venus siap untuk maju. Yu terkena dari Astral Recall-nya. Alien dengan lagi pergerakan final slash-nya. Venus harus mundur dan juga pergi dari area tersebut. Wise berhasil punya purple buff. Ada satu Little Wonder yang sangat menggiurkan menjadi milik dari Wise. Lumayan ya. Untuk gerakan di awalnya sebenarnya terbilang setara nggak sih walaupun tadi Turtle-nya dapet ya Om? Iya, jadi masih sama-sama imbang jatuhnya kembali ya dengan hanya 2 point kill tadi yang di-secure oleh Blacklist sendiri. Dan sekarang masih dengan tempo yang pelan sebenarnya. Dan kita tahu ini adalah kebiasaan dari Blacklist juga. Mereka bakal coba untuk membawa permainan ini sampai dengan mid to the late game di mana itu akan menjadi wilayah mereka. Sementara di 10 menit awal point kill gak bakal jauh beda. Ini adalah keuntungan untuk Blacklist nanti. Yap, itu dia Lunar tadi hampir saja bisa mengenai dengan Astral Recall yang dimiliki. Sementara sekarang di area bawah Kiura mencoba untuk bisa memberikan bantuan terhadap Sunshine untuk bisa mengganggu pergerakan dari All. Inisiatornya ngandelin Grok sih mau nggak mau ya. Groknya harus rotasi ke paling enak sebenarnya di Gold Lane sekarang. Karena All lawannya gitu kan Beatrix dan juga dia punya follow up damage yang kuat dari Sunshine. Rennernya aja udah mulai berasa nih nyicil-nyicil. Tapi untuk dihitung dari laning, Brody masih lebih kuat harusnya. Yap, Lunar mundur ke belakang sudah terlihat ada IMU yang diambil di dalam tubuhnya. Apex mundur kembali. Harus pergi ke arah yang berbeda. Terlihat Barir udah dikeluarkan. Kiura mengamankan dulu ke arah satu gold buff. Ada pergerakan dari Arlot yang siap untuk langsung maju dan juga bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Melakukan sebuah team fight di area dari Turtle. Edward mencoba untuk maju sedikit tapi mundur kembali. Alien sudah menampakkan wujudnya tapi tidak untuk Kiura. Minotaur belum mau kemana-mana. Oh my Venus. Wow, didorong tadi barusan dengan Daily Catch. Tapi sekarang Turtle yang malah menjadi milik dari Blacklist Internasional dan Minoan Fury-nya terlihat. Venus menggabung di area tersebut. Alien memiliki karaman tapi Alien masih berhasil bertahan dan juga menambahkan HP yang dia milikin. Gak bisa dibalikin sama sekali. Untung masih dapat tadi dari Blacklist. Dan fight-nya ini
sebenarnya agak berat sebelah kali Om ya. Ya, jadi kalau bicara soal fight-nya, selama Blacklist mereka punya source skill yang memadai ya, ini mereka sangat bisa nahan tadi. Mereka banyak source skill yang bisa tiba-tiba memberikan efek seperti Real World, atau bahkan dengan knock up dari Mino sendiri. Belum lagi kan mereka bisa colongan dari Deadly Catch. Wah, akankah ini menjadi sebuah momentum yang sangat mengerikan untuk mereka? Tapi Kiura masih berhasil bertahan dengan Deadly Catch yang udah dikeluarkan. Nih, makan hiu. Cakep. Makan tomat. Wah. Hah? Soalnya damage-nya nggak cukup menurut gue untuk sekarang. Karena yang tadi dikejar Kiura sama Alien. Lihat aja emblem dari Aliennya aja udah Tenacity gitu kan. Kiuranya juga bikin tank. Jadi ya top lane menurut gue ya cuma jadi lane pasif aja. Ya, lane yang nunggu ya. Sementara untuk lane sesungguhnya sebenarnya bakal datang Buset. dari gold lane. Apaan tuh barusan tuh? All terkaget-kaget, terheran-heran dan harus masuk lagi dalam rumputan guna untuk menghindari nih Astral yang bisa keluar kapanpun. Ya, sementara untuk Wise-nya ini tetap tenang sih kayak. Kita bicara Valentina lah. Gimana kita tahu ini powernya dia potensi bakal masuk di level Buset. 12. Itu meriam tadi hampir keluar. Hampir kena lagi. Hey, Apex 47, oh my Venus! Kena Karadora dan ada real world manipulation. Belum lagi sekarang Raja Rapati. Kiura sedikit lagi yang tersisa. Udah pergerakan di Sunshine. Tonembat Pepori. Tapi Wise-nya ditembak oleh Lunar lagi. Hilanglah sudah. 2 untuk 2. Berani banget Oma Venus ngebuka ke arah depan. Walaupun memang iya dia ada minion rage dan follow up-nya juga ada di waktu yang tepat. Sayangnya nggak cukup dan bisa dibeli waktunya buat dibalikin satu hit terakhir mungkin dari Sunshine yang harus menjadi korban tambahan untuk Blacklist Internasional. Oke. Harus menghilang Sunshine kali ini tapi terlihat tepat berada di depan Luna Renner Rapati. Tidak kena, masih berhasil digocek. Wow, ini masih panas banget ya, apalagi dari Edward tadi yang memang nahan area mid lane-nya ketika berjumpa dengan Alien. Jadi semua ada porsi masing-masing untuk bisa mendapatkan objektif mereka. Dan let's see sekarang tadi Wise kopinya ke Apex. Ultimate yang diambil dan sekarang juga bisa jadi tetap Wild Charge menjadi senjata andalan nanti untuk Blacklist bisa melakukan combo-wombo. Yap, attack speed dari All juga udah langsung ditambah tuh ya. Siap untuk mengeluarkan Nibiru-Nibirusnya tapi Alien Minoan Fury-nya final slash ke bagian belakang tapi Alien malah terkurung untungnya bisa keluar dari luar manipulation. Pertempuran terus terjadi di area tersebut. 5 lawan 5, Aliennya berhasil langsung dihilangkan. Sedikit lagi yang tersisa, Wise-nya berhasil dihancurkan. Wise-nya berhasil didapatkan, turtle-nya harusnya menjadi milik dari Five Flag Impunity. Oke, mungkin ini beda ya dari game sebelumnya. Wise-nya nggak bisa terlalu depan. Setuju. Dia pakai Valentina dan yang tadi gue lihat posisinya masih sering offside Om. Iya. Ya, dan memang Valentinanya tadi kan ngambil mungkin Wild Charge ya tadi ya. Ketika dia ngambil mungkin yang badannya besar, tetap dia tuh Valentina yang tipis juga. Sementara Minoan dibuka tadi, Minoan jadinya dibuka oleh si Oh My Venus, tapi dibalikin dengan adanya permainan Alien yang apik juga, flicker dia, terus dengan Final Slash. Namun ini berbeda, ada pergerakan di mana Shan-Shan-nya berhasil diamankan dan lenyaplah sudah untuk kali ini. Kalau menurut gue itu kejauhan sih memang. Kejauhan memang. Iya, dan kali ini top lane yang coba untuk dituju oleh teman-teman dari Blacklist sendiri. Harusnya bisa didapetin juga, tapi harus sedikit hati-hati karena Lunar ini sekalinya kena bisa jadi ancaman. Nah, Dijepit. Web, all-nya mode dengan Rennernya belum bisa memberikan banyak hal dan lenyaplah untuk kali ini karena bisa langsung dilenyapkan dia tersebut tapi Oma Venus terkurungnya ada Bari yang udah langsung dikeluarkan badan sekedar itu mau pergi ke arah mana Oma Venus bisa dia bertahan karena masih berusaha untuk pergi dari tersebut tapi Yu-nya memberikan backup dengan real manipulation dan malah mereka mendapatkan lagi satu orang guna untuk bisa mendapatkan ke arah Venus. Dia coba cari kompensasi apapun itu dan dapetinnya ke arah Alien. Walaupun kalau dilihat sekarang Blacklist tertekan Om. Setuju banget. Dimana ya yang berulang kali coba untuk dimenangkan oleh Blacklist ternyata diambil oleh Fireflux dengan adanya Alien tadi. Arlotnya dia memang menjadi sangat-sangat alot di garis depan dengan Tenacity yang dipakai juga. Dan untung tadi memang bisa langsung tumbang. Tapi banyak source skill yang harus dilepaskan oleh Blacklist ketika mereka ingin menumbangkan satu hero tersebut. Dan ini 2 glowing one ya. Dulunya glowing, Valennya glowing. Cerah dia. Baik. Beda. Oh, saya kira ada apa? Saya nggak siap. Saya nggak siap loh barusan. Tolonglah Lim, ini udah malam. Itu dia yang diambil dari Catch. Iya, dari kelasnya dikeluarkan guna untuk membuat sebuah jalan agar tidak bisa dilewatin dan mereka bisa pergi dari area tersebut. Mungkin rotasinya mesti main pick off kali ya. Masalahnya ini yang jadi masalah besar sama kayak Burn Express tadi, inget gak? Ketika ada Minotaur yang nggak bisa langsung main ngeflank ke belakang gitu loh berdua sama Beatrix. Minotaur itu dipakai buat perang besar gitu kan. Beda sama Grok. Kalau Grok iya dia lebih instan dengan wild charge-nya dia langsung kena ada efek knock up dan ada efek stun itu bisa langsung di follow.
Nah, kalau untuk Mino ini perang 5, tapi kalau perang 5 tadi solusinya gimana Om? Agak susah. Ya, solusinya UE-nya jangan sampai ketangkap juga sih. Dia harus bener-bener main safe bisa di belakang. Sambil berharap nanti knock up-nya ini dari Minonya bisa nih. Dapat 2 atau 3 lah. Tapi Yu udah mencari posisi yang jauh lebih baik lagi. Owl sudah memberikan tembakannya ke dalam rumputan mencari orang. Tapi tidak ada di bawah. Penjagaan yang diberikan oleh Edward pun masih terus diberikan. Hanya saja Alien masih terus membayangi siapapun itu pemain dari Blacklist International lewat backstep yang bisa saja dia lakukan. Well charge. Waduh, Nyaris. hampir sabar nyaris relax, tenang, santai, peace, love, and gaul. Dan mereka sudah punya beberapa informasi yang bisa mereka andalkan. Tapi Apex 47. Duh, Apatinya meleset yang kena basicnya lagi. kena. Wise-nya ketahuan di area tersebut. Tapi Wise yang bener-bener dempet banget sama Venus ya. Karena dengan HP-nya sekarang yang udah sangat-sangat lembut. Tapi real manipulation, Sunshine. Bisakah dia bertahan? Tapi tidak untuk waktu yang lama. Edwardnya berhasil mendapatkan karena Sunshine yang tadi sebelumnya. Yu sudah mencicil terlebih dahulu. Ini Kyura nggak lewat situ kan. Jangan sampai dia lewat rumput yang itu karena udah bakal ditungguin banget. Dan langsung di setup ternyata Pak dari Lordnya. Ya iyalah nggak punya. Wes ada 2, 6 hiu kali ini yang langsung saja bertabrakan dia tersebut. Tapi untuk pergerakan yang bisa dibilang dilakukan oleh Fireflag Immunity gagal untuk kali ini. Kyura lenyap. Ya Lordnya bisa didapetin juga dan belum selesai flicker. Bahkan dikomit oleh Oh My Venus. Masih menunggu follow up damage. Bisa bertahan dari Alien dengan vengeance-nya. Masih ada Renner Rapati yang langsung menumbangkan posisi dari Alien. Lenyaplah sudah. Tidak akan bisa bertahan lagi dengan Renner Rapati. Ini nggak ada yang tumbang sama sekali Om. Oh ya itu udah kayak usaha terakhir lah untuk bisa bertahan tadi. Nah ya Tenacity udah aktif dan kawan-kawan. Tapi ada Renner Rapati yang ternyata menutup untuk perlawanan dari Alien sendiri. Dan ini bisa menjadi salah satu titik untuk nge-snowball ya dari Blacklist. Karena kita tahu tiap kali mereka lagi unggul goldnya. Mereka seakan-akan gak kasih kesempatan buat lawannya bisa comeback lagi. Yap. Kayak permainan bersih gitu loh dari Blacklist. Betul, Disiplin kalau banget. mereka sudah punya satu momen tersebut tidak akan diberikan celah lagi mereka. Oke. Inner turret kayaknya harus dihabisin dulu ya. Mengingat ini Lordnya juga Lord yang pertama. Kalau memang ada kesempatan silakan dan wah udah mulai sakit Novarianya udah mulai harus diperhatiin juga nih Pak. Betul, Novaria udah mulai memberikan damage-nya udah gak karuan nih ya. Siapapun nantinya yang belum bertarung, belum sampai daerah tujuan, udah bonyok duluan. Lordnya udah mulai hadir. Apex 47 berjaga di bagian depan. Ada Barir, akankah dia mau menabrakkan dirinya dengan satu wild card? Wey! Ada 2 deadly class, ada 6 ikan mendadak langsung ada di daerah tersebut. Barbekyuan aja sekalian. Namun untuk sekarang, Minuan Furinya langsung dikeluarkan. Begitu saja pertempuran terjadi tepat di luar area pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Fireflag Immunity. Hanya saja belum ada yang tumbang sejauh ini. Semuanya mundur teratur. Sedikit terburu-buru mungkin ya dari Blacklist. Real world-nya agak miring ya Om ya. Iya. Dan tapi tetap sih keunggulan untuk Blacklist tadi karena mereka dapetin inner out of turret-nya dan bahkan mereka ingin untuk mendapatkan di top base turret. Yap, ini mereka cuma mau mengulang. What? Oke, hilanglah sudah Alien tapi di bagian belakang. Apex berhasil mengeluarkan Karo Wild Charge-nya tapi tidak ada follow up damage kecuali dari Delicate. Oh My Venus belum lagi Edward akan maju ke bagian depan tapi Sunshine masih ada di daerah tersebut. Barir terpaksa dibangun untuk menggantikan posisi dari turret. Lagi-lagi ya keputusan yang entah kenapa seperti terlihat tidak kompak dari teman-teman Fireflag Immunity dan dari item sebenarnya udah respect Om Brodinya udah pakai Radiant. Buset. Waduh. Owlnya coba tuh hilang 1, 2 setengah, 2 bar setengah, 2 bar setengah dibalaskan. Renner Rapati akan kena karena siapa? Coba lihat. Apex 47 dibantu lagi dengan Edward. Lejaplah sudah Delikasi keluar untuk kali ini. Kyura terkena efek slow membuka karmana karena udah mulai dinyanyikan lagu yang sangat-sangat tidak enak hingga membuat SP di dalam tubuhnya pun menghilang. Rhythm of Joy tadi yang dikomit coba dikejar sebenarnya tapi ya udah nggak ada damage yang bisa dihasilkan. Disiplin sekali, mungkin ini yang bisa kita bilang untuk Blacklist. Dengan kondisi gold yang udah mulai diunggulin, dia lebih milih untuk reset lagi. Mereka ngejaga zonanya, ambil semua yang mereka bisa ambil. Dan ya mungkin next Lord kali Om ya, baru fight lagi. Ya, mereka bakal nahan dulu, mereka bakal mainin untuk objektif besarnya. Dan untuk di Lord ini kalau memang harus dikontes, menurutku Fireflux mereka harus bisa berani ya untuk keluar dari base mereka. Karena ini penting banget untuk Lord yang sekarang memang masih di enhance Lordnya. Tapi Lord ini bakal menentukan apakah mereka akan bisa nahan juga. Karena kalau enggak mereka bisa ompong nanti untuk base turret. Yap, itu dia. Lord sudah mulai ada gangguan, sudah mulai dicolek-colek.
Eits, ditembak lagi. Renner Rapati mau pergi ke arah mana? Apek 47 udah merasakan akibatnya. Belum lagi poin kristal. Apek 47 bojok banget sedikit lagi. Dan lejaplah sudah. Kekurangan satu player dan Edward mencoba untuk mengejar Alien kah? Tidak. Alien harus mundur. Edward udah akan bergabung sama rekan-rekannya. Plus sekarang satu lot udah menjadi milik dari Blacklist Internasional. Gak mau dicoba lagi kontes, kehilangan satu sosok inisiator. Ya emang pilihan terbaik adalah mundur. Dia reset lagi dan coba untuk nge-defense sekarang. Yep. Untuk high ground defense-nya nih Om, ngandelin Novaria sendiri. Cukup atau enggak nih Om? Jelas gak cukup ya, kalau cuma dengan Novaria seorang diri juga. Emang dia bisa nge-slow ya mungkin ya, dengan Astral Meteor dia. Tapi ya itu butuh lah, itu damage over time ya. Jadi pelan, gak langsung bisa nge-burst down. Burstnya ya mungkin bakal masuk dari tahun 4 memori, milik dari Brody sendiri yang menurutku bakal mahal banget kalau memang harus dipakai untuk melakukan clear minion. Ya, gue agak takut gitu kan ketika Bane-nya maju ke depan karena mau nge-clear, takut malah dipunish gitu sama Minotaur. Nah ya, bahkan bukan cuma Minotaur yang bisa nge-punish dia, banyak. Oke, Lordnya hadir. Para caster siap untuk mengaktifkan Inspire sesaat lagi? Siap. Sudah diaktifkan? Saya masih cooldown lagi Pak. Saya masih cooldown, saya masih ada Inspire-nya. Oke, kita tunggu bagaimana kehadiran dari Lordnya Daddy Clans langsung dikeluarkan. Belum ada player dari Blacklist Internasional yang mau masuk ke area dalam karena ada barrier tadi, tapi Edward udah memulai. Bahkan Wise-nya hampir saja tadi kena efek dari Fight, tapi Aliennya masih berhasil selamat dan mereka semua mundur kembali. Tapi Void Crystal memberikan efek slow dan juga bakaran terhadap Apex 7. Ya, dan harus puas sepertinya dengan dapetin satu base turret saja. Karena untuk lane bawahnya tadi terbilang kurang rapih ya. Belum di-clear dan akhirnya ya reset lagi. Mungkin bakal coba di-push dengan real world manipulation. Oke, ini dia waktunya Inspire diaktifkan kembali dan lejaplah sudah Kiura. Caster sudah siap tapi penonton juga harus siap untuk langsung melihat bagaimana pertempuran akan terjadi di case pada berbeda. Alien pun langsung menghilang, meregang nyawa. Tersisa 3 player. Sunshine dengan Brody-nya berusaha untuk semaksimal mungkin bisa menghilangkan wave ini dengan sangat cepat. Tapi masih ada Apek 47, masih ada Lunar pula di area belakang. Sejauh ini Lunar positioning sangat baik. Lunar sangat luar biasa. Tapi untuk damage yang dihasilkan oleh Sunshine gak kena karena siapapun. Malah barusan udah ada Void Crystal yang memberikan sebuah efek slot terhadap tubuhnya. Dan juga pergerakan yang akan langsung masuk lewat satu wave minion dimiliki oleh Blacklist Internasional. Beda trust lacaplah sudah. Untuk Grok tidak akan bisa bertahan dan all berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan dan lejaplah sudah. Fireflag Impunity harus pulang. Yes, tim kedua yang harus gugur dari babak knockout sudah ditentukan. Fireflag Impunity yang harus gugur 3-0 lagi-lagi kemenangan penuh. Entah kenapa, di game ketiga terlihat awal gamenya Fireflag sudah reset, terlihat dengan gameplaynya yang